kenapa saya nggak bisa bikin ini off online? Ya makanya tadinya kan saya pikir udah Zoom aja ya karena salah satunya banyak materi rahasia yang kalau Ernest sebar-sebar dia nggak enak. Ya jadi teman-teman ini khusus buat teman-teman yang datang aja ke acara bedah toko offline. Ya, bedah toko maksudnya ini kelas iklan ya, kelas iklan marketplace. Nanti ada yang pertama itu akan dibawakan oleh Ernest soal TikTok. Ya, teman-teman pasti penasaran banget. Ya, malam ini kita bakal bahas soal iklan. Ya, jadi jangan kemana-mana, soalnya kita bakal bahas seru banget ya teman-teman ya. Dan ini juga sebenarnya kita mau woro-woro dulu kalau nanti tepatnya 2 minggu lagi ya tanggal 3 dan tanggal 4 kita akan ada kelas di Bandung ya. Itu adalah kotanya Om Ernest. Ya kenapa? Karena kita mau mencari daging langsung dari sumbernya, teman-teman. Ya, kalau misalnya di Jakarta ini dagingnya kurang lezat, kita langsung ke Bandung. Nah, kira-kira Om, nanti kan kita kelasnya itu ada 2 hari ya. Nah, hari pertama tuh kita akan bahas TikTok sama Lazada. Hari kedua saya sama Om Yuas akan bahas soal Topet sama Shopee. Nah, ini pertama kalinya kita aduin, bukan aduin ya. Kita bikin kelas khusus buat bahas iklan 4 marketplace ya. Kalau yang dulu-dulu kita biasa cuma 2 mentok, sekarang 4 ya. Dan kenapa harus 4? Mungkin ini kita akan bahas nih hari ini ya. Kenapa harus 4 ya. Oke. Nah, Om, kira-kira di marketplace TikTok ini fitur-fitur apa yang baru dan apa yang lagi menarik nih khususnya, dan yang nanti kira-kira Om bakal spill kalau dari TikTok itu seperti apa? TikTok yang menarik dia tuh sekarang udah optimasi judul produk udah ada. Jadi dia bakal apa ya menyesuaikan yang lagi rame di TikTok tuh seperti apa sih judul produknya. Jadi kita nggak usah nyari kayak dulu gitu ya. Itu lebih gampang. Terus kedua dia sekarang ada PSA. PSA tuh apa? Produk Shopee Ads. Jadi bisa kayak iklannya kayak Shopee gitu. TikTok tuh. Nah itu juga menarik ya karena cuman ya kita mau ngiklanin apa produknya doang sekarang udah bisa gitu. Kalau dulu kan harus apa video atau live ya. Kalau sekarang produknya doang udah bisa. Terus udah gitu ya yang menarik lagi ya video Shopee Ads terus video ads-nya, terus ada juga live shopping ads gitu. Jadi ada 3 ads sih yang di situ ya. Tapi ini yang memang punya TikTok Shop tentunya gitu. Oke. Nah, kalau dari ketiganya Om, yang mana yang Om bakal rekomend? Yang rekomend kalau memang suka live shopping ya live shopping. Kalau sekarang sih kayaknya lagi bagus yang PSA ya, yang produk Shopee produk produk ads dari TikTok gitu. Itu yang baru sih. Shopping atau Shopee ini? Shopping, PSA. shopping. Shopping. Jangan salah nih ya, bukan Shopee Ads ya. Ini Om Ernest produk Shopee Ads. Waduh, Shopping ads. Nah, shopping ya, belanja. Nah, Ya, belanja. ya, belanja. Berarti sekarang kita apakah sudah harus optimasi judul di TikTok sama seperti yang di tempat lain? Betul. Sekarang harus optimasi judul, video, terus deskripsi produk juga udah bisa foto kan. Jadi memang harus dioptimasi di situ sih karena kalau pengunjungnya TikTok tuh cepet banget gitu kalau buat dia pengen beli itu langsung gitu. Iya. Dan landing page-nya tuh cepet banget gitu kalau di TikTok tuh ya. Jadi kalau dia mau ngebandingin ke tempat lain tuh lumayan sih. Kalau kita nggak kasih spesial gitu, ya pindahnya juga cepet juga gitu. Dan bakal ada iklan-iklan yang mengikuti. Wah. Cuma ini sebenarnya salah satu gebrakan yang menarik ya, ketika TikTok tuh keluarin PSA ini, product shopping ads ya. Menurut kita sebagai pemain iklan marketplace ini menarik nih, karena gue nggak harus bikin konten, gue nggak harus live, ya. Tinggal kita optimasi judul sama adsin aja ya. Adsnya itu bisa pakai kata kunci juga nggak sih Om, kayak di sebelah? Enggak sih, dia baru 2 berdasarkan ROAS sama GMV doang. Oh, Jadi gampang.
target ROAS lu berapa ya gitu ya. Ya, sama mau full GMP enggak gitu. Boncos nggak Om pas dicoba? Mungkin 3 hari awal doang ya. Kalau sekarang sih ada yang ROAS-nya bisa 18, bisa 25 sih Om. Wih, Tergantung fashion ya sih. Om, fashion. Fashion Hah? ya? Buat Fashion, fashion. fashion. Buat Heeh. fashion bagus ya 18 Om Oh, kalau di TikTok. bagus. Wih, Bagus. bagus ya. Bagus tuh. Kalau fashion bagus Om. Kalau apa eh ya tergantung sih ya fashionnya fashion cowok cewek. Kalau cewek biasanya masih di bawah 10 ROAS-nya. Oke, berarti kita bakal bahas soal TikTok ya dan menurut saya menarik banget nih. Makanya begitu Om Ernest bilang, "Om, udah bisa nih Om, iklan di TikTok nih pakai ini." Beneran Om? Iya katanya. Mungkin baru baru beta doang ya, masih belum semua toko. Sekarang udah semua toko belum sih Om? Untuk toko yang udah lolos apa? Udah lolos inkubasi ya? Ya Iya. udah bisa. Lolos Kalau inkubasi maksudnya apa tuh Om? kan ada yang kalau toko baru tuh ada program inkubasi tuh ya kalau dari TikTok tuh. Jadi dia harus achieve dulu target berapa baru kebuka tuh si fitur TikTok Ads-nya gitu. Oke, berarti ini membuat saya menarik karena begitu ada ini teman-teman ya. Kayaknya ini game changing banget fiturnya buat teman-teman yang mainnya lebih kuat di marketplace, udah nyaman sama iklannya marketplace Lazada, udah nyaman sama marketplace-nya Shopee atau sama marketplace-nya Tokopedia. Nah, begitu ada ini menarik banget. Nah, kira-kira nanti di kelas bedah iklan part marketplace yang tanggal 3 sampai 4 Agustus di Pascal Hyper Square Bandung ini bakal bahas apa aja Om di sana? Karena nanti kan kita setengah hari itu kita hari pertama setengah hari itu akan bahas TikTok nih. Kira-kira Hmm. poin-poinnya apa aja nih? Daging-daging yang bakal di-spill buat teman-teman di kelas ya. Nanti bakal ada cara ya hack cepat lah ya kalau buat conversionnya konversi tinggi gitu di TikTok. Jadi dikit lihat langsung check out. Eh, serius? Ya bisa. Asal dokumennya lengkap biasa. Oh, oke. Asal dokumennya lengkap. Iya Oke, betul. oke. Ini Ernest biasa banyak 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 tips dan trik terselubung nih ya. Jadi teman-teman, kenapa saya nggak bisa bikin ini online? Ya makanya tadinya kan saya pikir udah Zoom aja ya karena salah satunya banyak materi rahasia yang kalau Ernest sebar-sebar dia nggak enak. Ya jadi teman-teman, ini khusus buat teman-teman yang datang aja ke acara bedah toko offline. Ya, bedah toko maksudnya ini kelas iklan ya, kelas iklan marketplace. Nanti ada yang pertama itu akan dibawakan oleh Ernest soal TikTok. Ya, teman-teman pasti penasaran banget. Nah, hari pertama nanti nggak lupa kita juga akan bahas soal Lazada. Nah, Lazada ini menarik teman-teman ya, karena dari yang saya ngobrol sama banyak seller, kan dari November lalu kan Lazada tuh udah bersih-bersih ya. Jadi banyak toko-toko yang duplikat tuh kena hapus atau kena limit, produknya jadi tinggal sisa 10, ya kan? Nah, begitu lagi Lazada bersih-bersih, tapi secara budget ads di TV dia juga makin gencar kalau saya lihat ya belakangan ini ya dari akhir tahun lalu sampai sekarang dan seller-seller yang jualan di sana yang tersisa ya kalau teman-teman mau bilang tersisa ya atau yang sebenarnya yang serius yang nggak punya banyak toko duplikat ini orderannya cenderung stabil bahkan naik. Nah ini yang mau saya tanya sama Om Revi nih ya. Om Revi adalah star trainer teman-teman. Jadi boleh nih kita tanya update-nya dari Om Revi. Bener gak sih Om kalau toko-toko di Lazada ini lagi bagus sekarang trafficnya? Oke, ya. Eh, Sebetulnya tergantung tokonya juga. Oke, Ada yang mengalami penurunan, tapi juga nggak sedikit yang mengalami kenaikan gitu. Nah, eh, yang sekarang, kalau dulu kan kita mungkin kalau kita bukan, kalau dulu kita kalau berjualan online ya nggak usah pakai iklan juga jalan gitu ya. Tapi iya. kalau sekarang iklan itu, apalagi di Lazada, menurut saya udah jadi salah satu default cara untuk menaikkan penjualan. Dan dari situ kita bisa grab traffic dari calon potensial pembeli di Lazada, Om. Gitu. Oke. Nah, Om kalau iklan di Lazada ini dari toko baru bisa atau mesti tokonya udah gede dulu baru bisa iklan? Oke.
kalau kalau saya sarankan sih toko yang udah berjalan dulu, toko yang udah jalan organiknya dulu Om. Kenapa? Karena kita kan harus lihat history datanya, ya kan? Kita lihat konversinya, kita lihat apakah produk-produk yang ada itu udah cukup optimal atau belum gitu. Karena kalau iklan itu kan hanya sebagai pendatang traffic gitu ya, tapi untuk konversi itu tergantung kualitas konten produk itu sendiri gitu. Ya. Nah, saya sarankan sih udah ada historinya Om, tapi kalau mau gaspol dari awal ya kita bisa coba sih gitu. Oke, soalnya saya pernah dengar ada yang bilang ya, ini nggak tahu mitos atau fakta ya Om ya. Iklan di Lazada works kalau tokonya udah level 6 dulu Om, baru bisa works. Ini mitos atau fakta Om? Oh enggak, mitos berarti Om. Mitos ya? Justru Mitos kalau ya? dari level bawah bisa kok pakai iklan jadi level 6. Kira-kira gitu. Mantap nih. Nah, Om kan sebagai trainer Shopee juga kan ya, jadi trainer Shopee, Lazada. Di sini juga ada Om Ernest sebagai mentor. Yang di Topet namanya mentor apa Om? Mentor kilat ya? Mentor Tokopedia Om, nggak ada mentor kilat. Oh nggak ada mentor kilat? Nggak ada Om. Bikin kilat doang nih. Ya, Om Ernest kan mentor Topet juga ya. Kira-kira nih ya, kalau kita mau bandingin ya, kita ngomongin Lazada sama TikTok, gaya bermain ads-nya tuh beda atau sama? TikTok sama Lazada. Iya. TikTok sama Lazada mirip ya kayaknya ya. Nah, penasaran kan? Datang ke kelas ya Om, kalau penasaran. Lu ngajar nggak? Mirip. Hah? Mirip ya? Mirip ya? Tapi ini sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan sih. Jadi kita ngobrol soal iklan doang, tapi 4 marketplace. Nah, pusing-pusing nih nanti ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan banyak insight ya, terutama kalau kita bilang, soalnya banyak yang mengira ya, kalau datang pas bedah toko ke saya ya bilang, Om, ini iklan di Topet kok kayak gini gitu. Karena mereka terapin cara mereka iklan di Shopee dan sebaliknya. Ya udah biasa di Topet ke Shopee kok Shopee-nya kayak gini boncos dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin yang udah sering main iklan udah tahu ya, setiap marketplace tuh punya fitur sama punya gaya Cara main iklannya masing-masing. Cara mainnya beda. Ya, jadi teman-teman mungkin kelihatan di permukaannya sama, tapi begitu kita mendalami ya, ini ternyata lebih dalam daripada lautan. Ya. Dan ini Om Yowas akan berusaha mungkin akan bantu kita ya untuk bedah tokonya juga. Gimana Om? Menurut Om, apa sih menariknya dari 4 marketplace ini iklannya Om? Menariknya karena bisa bikin pusing, itu menarik. Bermain beda-beda. Yeah. Makanya kita ngadainnya di Bandung kan. Kalau pusing hawanya tetap dingin. Adem, ya katanya lagi adem ya di Bandung ya. lagi Ya. 15 derajat Om ya Om. Serius 15 derajat di Iya. Bandung. Ini Katanya. kok katanya? Lu di Bandung atau enggak Om? Bukan. Kemarin ada di ini Instagramnya ini Info Bandung bilang kalau sekarang tuh Bandung lagi 15 derajat kayak gitu. Wih, 15 derajat dingin banget Om. Iya Om, di luar dingin banget. Nah, berarti ini kita pas ya ke Bandung ya, pas lagi dingin, umat-umat keluar adem. Nah, ya kalau udah adem, Tuh. masuk lagi, kita gas lagi ya, belajar lagi. Ya. Nah, dari Om Yowas sendiri gimana Om? Dari pengalamannya sekarang untuk handle klien-klien dari Gaspol Digital tentunya yang toko Shopee, toko Tokopedia ya. Menurut Om sekarang 2023 ini trennya gimana? Bagus gak sih? Masih bagus gak sih? Masih worth it gak sih jualan di marketplace Om? So far dari klien-klien kita yang di Gaspol masih oke ya di 2023 ini ya. Tapi memang kecenderungan 2 bulan terakhir itu antara ada yang stagnan,
Tapi malah kemarin waktu 77 ada yang tembus kenaikan 6 kali lipat ya. Wih, 6 atau 5 kali lipat. produk apa, Saya lupa. Om? Produk fashion. Nah, tapi ini menarik nih. 77 produk fashion masih bisa naik 7 kali lipat. Padahal kan orang isunya 66, 77 nggak terlalu rame ya. Maksudnya masih setelah Lebaran, setelah Idul Adha segala macam, ini maksudnya trafficnya belum terlalu naik. Tapi kok jualan fashion masih bisa loh naik sampai 7 kali lipat pas event. Nah, itu rahasianya apa Om di Gaspol nih? Rahasianya nanti dibuka di tanggal 3 dan 4. Waduh, pinter banget nih, pinter banget nih. Karena nanti akan ada bedah toko, nanti akan Iya. ada bedah iklannya juga tipsnya untuk persiapan. Berarti kan persiapan di 88 ya. Udah persiapan ke 88 dan harusnya ya teman-teman ya, 88 harusnya secara traffic lebih bagus daripada 77 harusnya. Ya, karena kan ini udah masuk sekolah, udah selesai liburan, harusnya baru gajian lagi 88 harusnya duitnya masih aman ya, teman-teman. Kalau 6677 kan concernnya kan duitnya buat long weekend sama buat anak sekolah dan lain-lain ya. Bener ya Om Ernest? Tuh. Tuh. Ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau ikut ya, join aja ya ke dalam kelas offline kita di Bandung tanggal 3 sampai 4. Teman-teman bisa cari link pendaftarannya, klik link di bio saya bisa ya, atau ke PM aja salah satu dari kita ya, nanti kita akan balas ya. Ini seatnya ini sisa sekitar 10 lagi ya kayaknya ya. 10 ya. Nah, dari target kita. Jadi kita nggak mau kelasnya gede-gede, ya kita pengen kalau bisa mini kelas, di mana nanti kita bisa lebih intens ya teman-teman, terutama waktu bedah iklan. Nah ini bedah iklannya kenapa spesial ya Om Iwas ya? Kalau bedah iklan, karena kadang ada kejutan-kejutan menarik, baik dari Gaspol maupun dari yang datang. Oh, yang lalu tuh cukup terkejut nih kita. Yang lalu cukup terkejut Om. Itu budget iklannya berapa Om? Yang lalu, yang dari Surabaya tuh. Budget iklannya kayaknya hampir CM ya, yang kemarin nih. 1 bulan hampir 1 M ya? 1 bulan. Nah, ya. Jadi Di Bandung yang tempo hari juga ada kan, yang budget iklannya juga hampir berapa ya? 300 atau 300 jutaan. 1 bulan. Ini kalau budget iklannya 300 juta, budgetnya iklannya 1 M, itu omsetnya berapa ya Om ya? 20 juta gitu. Ya, kalau omsetnya 20 juta, berarti sisanya buat bayar datang ke seminar. Omsetnya bisa, kemarin roasnya 12. Ya, 12, 13 kalau nggak salah ya. Wih, mantap ya Om Ernest ya. Mantap. 200 juta 1 M iklannya. Keren. Ya di yang datang seller-sellernya juga kadang-kadang kita cukup surprise ya pas beda toko. Gila, pasti gede banget. Tapi ya seru sih. Dan itu sebenarnya buat motivasi teman-teman lainnya ya. Maksudnya memang nggak semua seller kayak gitu. Memang biasa seller-seller tertentu aja yang memang udah leader di kategorinya. Tapi teman-teman bisa melihat gitu ya. Kalau misalnya di Gaspol ini kita percaya soal scale up ya teman-teman ya. Scale up maksudnya gini teman-teman. Ada yang udah keluarin iklan 1-2 juta dan berasa iklan itu pertama boncos ya karena belum dioptimasi dan belum tahu triknya secara benar. Kedua, ya udah gede itu 1-2 juta ya, istilahnya saya udah nyumbang nih buat promosi ya. Tapi kalau kita lihat masih banyak hal yang masih bisa kita benahi ya, baik secara modal harian, cara trik buat boostnya, apa yang harus dipakai, gimana cara skill up-nya, nanti kita akan bongkar semuanya ya pada waktu bedah. Ya teman-teman, kalau penasaran cara kita bedah, ini teman-teman bisa nonton di YouTube-nya Cerita Om Botak pas lagi bedah iklan tuh sering, atau teman-teman join member juga di sana ada full video dari kelasnya. Jadi teman-teman di sini kita sebenarnya sifatnya lebih ke sharing 2 arah ya, dimana
yang dibedah pun biasanya cerita nih, oh produkku gini 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 ya, marginnya sekian ya. Nanti dari Om Yoas atau dari Om Revi, Om Ernest, kita kan kasih solusi ya, karena kita berempat ini bukan cuma trainer tapi juga praktisi teman-teman ya, punya toko sendiri ya, masing-masing punya toko sendiri dan udah lama berkecimpung di dunia online. Om Ernest dari tahun berapa Om? 2009. 2009 ya. Waktu itu lu masih umur 9 tahun kalau nggak salah ya, pas 2009 Om. Mana ada 9 tahun. Masih Udah awal umur muda. berapa? Udah 20-an gitu. Oh ya 20-an, dari 2009 ya. Om Revi udah jualan dari tahun berapa Om? 2013 Om, kalau online ya. 2013, tapi kan sebelumnya lu 2013. kan ini kan kerjanya juga di bidang IT dan segala macam ya. Iya, sempet 2 kaki sih. Oh, Sempet 2 kaki. sekarang emang kaki Jadi 3 ada sekarang? di bagian IT ya, online ya. Hmm. Iya, iya, iya. Iya. Jadi 2009, Om Enes paling tua nih ya. Saya sendiri 2011 soalnya. Jadi Om Enes 2009, saya 2011, Om Revi 2013, Om Yoas kapan Om? Kapan jualan online-nya? Saya kalau di marketplace 2014, tapi kalau online sendiri 2005. Wih, senior nih, senior nih. Ya, pasti umurnya sudah tidak muda lagi kalau udah kayak gini ya. Om Enes ya, kita seumur lah ya. Kurang lebih. Saya yang paling muda, kalau urusan itu saya yang paling muda. Paling muda. Ya, nah, Om Ernest, kalau boleh Iya. pilih nih ya, sekarang punya toko baru, ya, toko yang baru start ya. Om bakal pilih, dikasih pilihan, cuma boleh jual di satu marketplace. Om bakal pilih TikTok, Lazada, Shopee atau Topet, dan kenapa? Pilih di TikTok Om. Serius? Kenapa Om? Kenapa? Serius. Kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa pilih TikTok? Karena bisa bikin konten. Banyak bikin konten Om kalau di TikTok. Jadi peluang buat masuknya lebih banyak sih. Kalau di Shopee ya rada ya sedikit berat ya, kalau untuk toko baru kan perlu konten traffic dari luar ya. Lebih banyak. Kalau TikTok ya kita mainin konten aja, perbanyak konten gitu. Saya Oke. kalau Shopee kan ada peraturan baru nih Om. Nggak boleh upload di atas 10 video per hari kan. Nah, jadi yang suka nge-spam pakai video porno juga udah nggak boleh Om ya? Nggak boleh Om. Padahal Nggak boleh Om. itu yang viral ya? Itu yang viral di Shopee video ya? Yang Iya. agak-agak ya? Iya, agak semi lah gitu. Semi-semi ya? Semi apa Om? Bunga ya apa bersemi? Bunga bersemi Om. Iya. Oke. Kalau Om Revi pilih apa Om? Ada 4 marketplace nih. Nggak boleh pilih 2 ya Om. Nggak boleh, cuma boleh 1 kita. Nggak harus yang bakal diajar ya, nggak harus yang bakal diajar, boleh apapun. Ya Lazada Om. Serius, ini bukan karena lu bakal Kalau boleh pilih 2 kan? ya. Ini bukan karena lu mau Gimana, Om? sharing Lazada kan? Kenapa Lazada? Jawaban jujur juga sih Om. Campur. Jawaban jujur campur. Enggak, lu pilih 1, berarti Lazada. Misalnya, kenapa Lazada? Ini sebenarnya ya, gue yakin di antara 4 marketplace ini, seller Lazada yang harusnya yang paling sedikit. Nggak tahu gue bener atau enggak ya. Tapi kalau dari feeling kok kayaknya Lazada paling, atau mungkin TikTok udah mau menyamain Lazada lah. Bisa dibilang, itu kan yang paling baru. Jadi kalau dikit wajar. Cuman kayaknya semua seller besar langsung buka di TikTok sekarang. Nah, tapi kenapa Lazada? Kenapa Lazada? Oh, oke. Kalau menurut saya Lazada itu barrier to entry-nya lumayan besar sih. Orang dengar Lazada kadang-kadang udah males duluan gitu kan. Betul. Jadi orang lebih milih marketplace umum lainnya gitu. Sementara traffic yang datang itu juga cukup besar di Lazada. Kalau dilihat dari ranking marketplace di Indonesia, Lazada udah masuk ranking banget gitu. Jadi
eh, secara kompetitif mungkin bisa dibilang lebih enak kali ya di Lazada gitu. Oke, jadi faktor menariknya yang jualan di Lazada biasa selalu udah jiper dulu, ya kan? Lihat fiturnya, lihat loricat-nya, loricat juga gak tahu apaan, ya kan? Lihat segitu Ya, banyak apa, honey store-nya lah, honeycomb-nya lah, dan iklannya belum juga. kadang-kadang banyak loh yang banyak kasus yang orang mau buka toko di Lazada ternyata secara profil nggak boleh kayak gitu. Itu banyak kok, nggak cuma satu dua. Saya banyak jumpain itu gitu. Jadi cukup apa ya biar itu entry-nya lumayan tinggi sih Om kalau di Nah, Lazada. Tuh. dan itu yang membuat Lazada menarik, karena dibanding marketplace lain, sellernya lebih sedikit, bener kan? Jadi Eh, kuenya mungkin lebih kecil eh, daripada Shopee, tapi karena seller lebih sedikit, kita udah kenyang makanan orderan Lazada. Sorry Om, gimana Om? Jadi karena sellernya sedikit, dengan Hmm, kue Lazada itu kita bisa makan lebih banyak porsinya, karena sellernya sedikit. iya, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, tapi ada hal yang menarik juga nih. Kalau saya perhatikan dari tren-tren belakangan ini, ya, di TikTok sendiri, ini banyak seller-seller baru yang sebelumnya nggak pernah jualan di Shopee, Tokopedia, apalagi Lazada. Bener nggak Om Ernest? Jadi baru pertama kali Betul, jualan online di TikTok nih. betul. Banyak Om, banyak. Kenapa menurut Om? Kenapa Hmm? menurut Om? Kalau Lazada kan tadi rumit. Kalau di TikTok kenapa nih? Banyak seller yang pertama kali kenal buka langsung di TikTok. Karena ya di TikTok kan kalau waktu awal-awal nggak ada yang mau buka Om. Jadi persaingannya gampang, terus algoritmanya juga masih pro sama seller gitu kan. Jadi buat toko-toko yang baru banget, terus apalagi belum punya reputasi, ya gampang di up gitu. Apalagi bisa bikin storytelling, cerita tentang usahanya segala macam. Nah itu memang beda banget gitu sellernya. Kalau di TikTok lebih aktif gitu ya sellernya. Kalau Shopee kan atau marketplace lain kan ya apalagi Tokopedia gitu, ya udah posting tinggalin, tunggu diem, nanti dapat order gitu kan. Kalau Ya, di TikTok tuh harus harus aktif gitu. Nah itu yang mungkin yang seller-seller yang nggak biasa aktif ya di marketplace lain, akhirnya di TikTok lebih aktif, ya lebih naik sih Om, lebih cepat naik malah kalau konsisten. berarti TikTok ini justru mendobrak ya, karena kalau di tempat lain kan kita buka harus, kalau apalagi Lazada ya harus punya laptop ya, Hmm. minimal ya, nggak bisa pakai aplikasi aja nggak sih jualan Om kalau di Lazada? Di Lazada pakai Oh, aplikasi. eh, ada bisa sih, tapi memang paling nyaman pakai laptop sih Om kalau Lazada. Paling Ya, nyaman karena pakai laptop. banyak sekali fitur yang sebenarnya lebih enak di desktop gitu ya. Iya. Mm-mm. Oke, ya. Nah, pertanyaan yang sama ke Om Yowas deh ini. Ya, 4 marketplace, pilih yang mana nih? Shopee, kalau baru buka hari ini ya, Shopee, TikTok, Lazada, Topet. Berarti sisa 2 ya pilihannya. Lo enggak, ini kan bukan sama juga nggak apa-apa Om. Kalau buat saya untuk per hari ini ya Shopee sih. Lah, kok semuanya beda-beda nih? Apa saya harus pilih Tokopedia berikutnya? Ya. Kenapa Shopee Om? Kenapa Shopee? Kalau gampang upload mungkin Tokopedia yes. Tapi untuk dapat penjualan toko baru, penjualan lebih cepat Shopee karena iklannya yang powerful menurut saya. Nah, iklannya powerful kayak gimana nih Om? Kalau tadi Om Ernest kan TikTok harus aktif bikin konten. Kalau Shopee riset sekali berarti tim rebahan lah, kaum rebahan. Jadi riset sekali dapat kata kunci oke, rebahan dulu sehari, besok cek lagi. Atau seminggu ke depan cek lagi. Jadi saya kaum rebahan, Om Ernest
Tom yang aktif gitulah. Waduh, berarti ini cocok banget sama kepribadiannya ya. Om Ernest kan lebih ekstrovert, orangnya cocok buat TikTok nih. Yang demen ngomong, demen konten, ya, yang agak semi-semi gila sedikit, ya kan? Ya, ya cocok sama TikTok. Soalnya banyak hal yang bisa dilakukan di TikTok, apalagi buat viral ya. Sedangkan Om Yos itu berbahan, yang introvert mungkin ya, yang males bikin konten, maunya ya santai-santai di balik laptop. Ini cocok sama Shopee karena sekali riset tinggal tidur merem order masuk sendiri gitu ya Om ya. Ya ntar riset lagi 3 hari riset lagi. Oh ntar riset minggu depan lagi. Riset sih. Cuman memang aktif Om Ernest gitu aja. Ya. Nah kalau buat saya sendiri Tokopedia juga masih menarik ya teman-teman ya. Teman-teman kalau memang yang udah berjualan di kategori tertentu, khususnya kayak barang teknik, barang-barang yang cowok banget ya, barang-barang hobi, barang-barang yang elektronik ya. Ini Tokopedia tuh masih kenceng banget ya teman-teman ya. Masih kenceng banget. Dari klien-klien bedah toko saya, ya kan kita sering ada konsultasi lah privat one-on-one ya. Banyak toko-toko yang Tokopedia-nya tuh jauh dibandingin di Shopee atau di tempat lain. Ya, jadi jauh banget. Nih kebetulan nih hari ini saya baru bedah toko, kliennya adalah toko printing ya, ATK toko printing. Nah dia ini Tokopedia-nya sama Shopee-nya itu bisa tadi dia cerita 5-6 kali lipatnya omsetnya Shopee ya. Minggu lalu saya juga baru ke Bandung pun sama bedah toko untuk barang-barang kebutuhan FMCG lah ya. Ini pun sama ya. Topetnya juga jauh sekali dibandingkan di Shopee. Jadi ada kategori atau ada toko-toko yang memang di Topet ini lahannya tuh becek banget, enak ya. Ya, tapi memang saya akui saat ini mungkin kalau kita ngobrol soal fashion ya, itu kebanyakan lebih kuat di Shopee. Kebanyakan lebih kuat di Shopee. Tapi kalau kategori lain tergantung kategorinya, ini Topet masih enak banget sih. Jadi teman-teman kalau memang nanti penasaran optimasinya gimana dan apa yang harus dilakukan, boleh join ya kelas kita, karena selain kita bahas Topet, Shopee, ya hari pertama kita akan juga bahas soal TikTok, Lazada, di Bandung, Pascal Hyper Square, ya teman-teman bisa DM aja untuk daftar, atau ke link di bio-nya Om Botak, teman-teman bisa langsung daftar di sana, ya karena ini unik banget kelasnya, spesial, ini baru pertama kali kita ngadain launching ya, bedah 4 marketplace ya. Untuk iklannya, apakah nanti kita nggak akan bahas hal-hal di luar iklan ya, sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi nanti lihat dari waktunya teman-teman ya, tergantung dari pertanyaannya, tergantung dari case dari teman-teman punya masalah di toko teman-teman ya. Yang menarik karena nanti ada kita berempat ya, kita bisa tukar pikiran cross marketplace ya, karena kita juga pemain dari marketplace tersebut ya. Jadi tapi intinya di sana akan kita jabarkan apa yang works di marketplace Lazada misalnya, tapi nggak works di Shopee, nah, dan sebaliknya. Jadi teman-teman bisa langsung dapat gambaran seperti itu, karena yang saya perhatikan di seller-seller itu biasanya, terutama dari tim adminnya kalau memang sukanya Shopee tok ya, dan udah nyaman di Shopee, biasanya marketplace lainnya nggak berkembang, karena yang dilihatin hanya satu marketplace. Ya, biasanya setiap admin itu ada favoritnya masing-masing. Bener nggak Om Ernest biasanya kalau ditemukan kayak gitu? Betul. Suka ya banyak sih yang fanatik juga Om. Ya. Fanatik gimana tuh Om? Ya kalau udah jualan di satu tempat nggak mau jualan di tempat lain gitu. Nah ya, Om kayaknya bercerita dengan penuh emosi, kayak zaman dulu pernah ikut salah satu komunitas yang begitu ya Om ya. apa saya mengkorek luka lama Om ya? Ya banyak Om gitu. Banyak ya. Cuma satu Om, banyak Om. Oh banyak ya. Begitulah. Ya begitulah ya, pesannya jangan fanatik di satu tempat ya Om ya. Fanatiklah sama kita sendiri ya, gitu ya. Betul. Ya, soalnya udah pernah rasain dulu ya Om ya. Iya Om.
Ya. Memang Oke. semua harus dioptimasi. Nah, semua harus dioptimasi. Makanya teman-teman kalau yang penasaran ya join kelasnya. Dan tadi ada pertanyaan, apakah akan dilakukan di Jakarta? Belum tentu. Kenapa? Ya, karena susah sekali kita booking waktunya Om Ernest, teman-teman ya. Teman-teman saya nggak akan kasih tahu kenapa ya. Kenapa Om Ernest sibuknya ya? Ini memang dia sibuk sekali ya. Makanya kita harus datang ke Bandung ya. Ini bayangin ya. 3 orang Jakarta datang ke Bandung demi Ernest seorang ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu betapa powerful, betapa pentingnya nanti message kelas TikToknya itu teman-teman ya. Ini nggak pernah dan mungkin nggak ada lagi. Saya nggak tahu. Soalnya habis ini Om Ernest belum tentu mau lagi ya. Tapi teman-teman mumpung ya beliau ini mau ya, kita samperin teman-teman di Bandung. Ya, silakan Om Ernest, waktu dan tempat boleh. Ada Om Iwan. Ya, buat teman-teman semua di sini jangan lupa nanti tanggal 3-4 untuk ke Bandung. Nanti kita bakal banyak bedah bedah toko, bedah ads, gimana caranya biar works, karena dengan ads ya bisa narik traffic untuk toko kita gitu. Apalagi yang memang jualan online gitu ya. Dan banyak yang bilang gak usah ads, organik aja. Ya kalau mungkin zaman dulu sih bisa ya, tapi kalau sekarang sih kayaknya harus ads sih. Nanti kenapa harus ads ya, tunggu tanggal mainnya, tanggal 3 dan 4. Nah, tanggal 3 dan 4 di Maskala Square Bandung. Buat teman-teman yang dari Jakarta, ayo main ke Bandung. Kenapa? Karena menurut Om Ernest, nah ini menurut dia ya, lagi dingin di Bandung ya, 15 derajat. Tapi nggak tahu nanti pas tanggal 3-4 masih dingin atau enggak ya. Kalau nggak dingin, kita cari orang Bandungnya di sana ya. Sekarang bener Om ya? 18 Om. Oh 18? Wah. Iya. Mana nih? Weather. Tadi itu udah cari saya. Gini. Mana ya? 18 Om ini sekarang. Lumayan dingin ya. Nggak pakai AC tidur juga dingin Om. Tuh. Sekarang 21 Om. 21. 21 juga dingin Om. Di sini boro-boro 21 sih mah. 27. Nah, ini 18 nanti jam 2 pagi Om. Wah, siap. Dingin ya Bandung ya. Enak. Iya, dingin. Kalau dingin-dingin gini enak makan apa Om? Ronde ya? Ronde jahe. Ronde jahe. Ini. Ya. Dari Om Revi, Om Yos ada tambahan Om? Mungkin? Ya nanti jangan lupa tanggal 3 dan 4. Iya. Kalau tadi Om Ernest mau review TikTok, ya semoga TikTok ini kan sering kali juga ini ya, orang sudah punya toko di Lazada, di Shopee, di Tokopedia. TikToknya belum ada nih. Nah, seringkali TikTok ini dijadikan acuan untuk kontennya doang. Untuk mengenerate traffic, biasanya dialihkan juga ke entah Shopee, entah Tokpednya, dengan ya entah nyebutnya Oren lah atau apalah. Nah, kira-kira nanti Om Ernest akan ini nggak spill juga nggak bahwa TikTok itu, konten-konten TikTok juga bisa mendongkrak penjualannya di Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Nah, gimana Tom? Bisa nggak dilarin ke sana? Emang begitu Om. Memang begitu katanya. Jadi kalau belum tahu ya, itu buat Om Ernest sudah sehari-hari. Memang gayanya kayak gitu, caranya kayak gitu Om ya. Emang kebanyakan gitu Om. Jadi konten di TikTok itu buat ngegiring orang-orang yang akhirnya belanjanya balik lagi ke marketplace kesukaan mereka gitu. Ya. Jadi kontennya di situ viral, tapi ya belanjanya balik lagi ke marketplace dia gitu. Apalagi kalau tokonya namanya sama ya. Jadi mereka nyarinya juga lebih gampang gitu. Paling mereka bandingin harga sih. Kalau udah bandingin harga, mana yang paling worth it, terus udah gitu yang bisa pakai pay later mungkin. Nah itu yang
promo ya belanja gitu. Nah, kalau gitu kita bahas dua tadi ya, Om Ernest bilang kan ya. Kalau bandingin harga, biasanya di mana paling murah, Om? Kalau kita dari kita sama semua lah harganya. Paling murah dua sih Om. Ya kalau sekarang sih mungkin TikTok sama Shopee ya paling murah. Karena vouchernya paling banyak. Voucher paling banyak, terus biaya penanganannya kan murah ya, cuman 1.000. Di TikTok juga ada ya, 1.000 ya? Ada 1.000 kalau transfer bank. Kalau mau gratis gimana, Om? Belum ada payment Om. Nah, ya, kalau gitu 1.000 dong, kalau gitu semuanya. Iya. Ya, Kan kalau di Tokopedia kan bisa 3.000 Om. betul. Tapi gara-gara itu, ya, gara-gara itu, ini mungkin salah satu triknya teman-teman ya. Toko yang jualannya lengkap, basket size sekarang jadi naik. Gara-gara ada handling fee 3.000. Betul. Jadi sejak ada kenaikan fee itu, ada kemarin toko yang saya bedah ya, malah dia senang banget. Kalau bisa dimahalin lagi Om katanya. Sejak ada itu, basket size gue jadi gede sekarang. Orang jadi nggak belanja di banyak toko, tapi di satu toko yang paling lengkap. Sadis ya? Ngeri Sadis ya. guys. Jadi di balik musibah sih ya, bukan musibah ya, di balik perubahan algoritma itu ya, ada berkatnya. Iya, betul. Nah, kalau gitu yang kedua deh Om. Tadi kan lu bilang di orang nyari yang pertama yang lebih murah. Yang kedua apa? Handling fee ya tadi ya. Bahasa berarti di TikTok sama Shopee masih oke ya, masih murah ya sekarang ya. Oke. Ya, kalau Lazada ada biaya layanan nggak sih Om Revi? Untuk buyer yang beli ya? Iya. Wah, Ketahuan nih, ini seller gak pernah belanja di Lazada nih. Ketahuan. Belanja di mana? Di warung depan ya. Ya. Oke, pay later lah. Kita ngomongin nanti saya jawabnya ya Om. Next ya. Ntar kita kasih aja jawabannya di kelas guys. Ya. Pay later nih. Yang udah punya pay later kan sekarang siapa aja? Topet kan ada Kak? Ada dong. Ada. Ada. GoPay Later. GoPay later ada ya? Ada. GoPay cicil ada dong. Ada. GoPay cicil ada ya? Ada. Topet berarti ada. Kalau misalnya Lazada ada nggak sih pay letternya? Nah, Nanti aja, Om. tahu juga ya. Di kelas itu Om. Kita kasih tahu di kelas. Ya. Tapi yang pasti Lazada COD-nya paling tinggi. COD-nya paling tinggi dibandingin marketplace yang lain. Nggak tahu kalau di TikTok setinggi Lazada atau enggak, ya. COD-nya. Ya. Ya, tapi saya bilang pay later itu faktor penting sih sekarang. Karena kalau nggak ada pay later, kayaknya setengah dari orderan kita itu nggak bakal masuk. Iya Om. Ada yang sampai 40% itu orderannya dari pay later. Ya. Menarik sih budaya pay later sekarang. Jadi teman-teman, memang payment itu mempengaruhi keramaian dari satu marketplace ya. Tapi kita juga ya, namanya itu kan fasilitas dari marketplace ya. Kita nggak bisa milih juga, kita nikmatin aja teman-teman ya. Kalau nggak ada COD, nggak ada pay later, pasti orderan kita akan drop jauh sih. Jadi itu menurut saya dari sisi seller ya kita support aja buat marketplace-nya. Betul. Ya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi ya buat teman-teman yang mau join ya kita akan buka kelas bedah iklan 4 marketplace ya. Di sana ada Om Ernest yang akan bahas soal TikTok, Om Revi yang akan bahas soal Lazada, iklan Lazada. Dan hari kedua ada saya dan Om Yowas dari Gaspol Digital juga kita akan bahas soal iklan Topet dan iklan Shopee. Jadi lengkap ya, 4 marketplace ya, belum pernah ada sebelumnya untuk kelas macam ini, apalagi offline ya. Teman-teman bisa langsung datang, dapetin update dari semua marketplace-nya. Dalam 2 hari pasti sudah mumet ya, mumet. Sudah mumet. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir mumet karena kita pilih tempatnya di Bandung yang dingin ya. Jadi teman-teman kalau nanti setelah di Pascal Hyper Square ya habis selesai kita bisa
menikmati apa food court-nya juga di sana ya. Iya. Malam di sana. Ya, ada ronde juga di sana. Jadi teman-teman kita seru banget di sana di Bandung ya. Buat teman-teman tinggal DM aja atau nanti tinggal klik link di bio saya atau DM salah satu dari kita berempat ya. Sampai jumpa ya. Buat teman-teman yang udah daftar juga dan yang mau daftar, sampai jumpa nanti ya. Kasih tahu temanmu ya. Kasih tahu buat apa kalau yang masih kerja, kasih tahu dari bosnya ya, supaya kita bisa upgrade diri ya teman-teman yang kerja di apa toko-toko seller. Juga buat teman-teman yang mau bergabung silakan ya, feel free ya. Sampai jumpa di kelas. Thank you banget buat Om Ernest, buat Om Revi, buat Om Yowas yang udah bergabung pada malam hari ini. Saya Jonathan atau biasa disebut dengan Om Botak dari Studio 1 ya, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang ada di lapangan ya. Dan kita akan kembali lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Bye. Thank you. Thank you.